Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Nabila Fitri dari kelas 4B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 12110422980. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis, karakteristik, dan keunggulan metode kualitatif. Metode kualitatif, seperti halnya kuantitatif, adalah metode yang sahih dalam penelitian. Kedua metode ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada. Metode kuantitatif sudah memiliki pola yang standar. Hal itu berbeda dengan metode kualitatif yang memiliki bentuk yang bervariasi. Pada bagian ini, saya akan menerangkan beberapa jenis serta karakteristik dan keunggulan metode kualitatif menurut Jacob dan Creswell. Yang pertama yaitu menurut Jacob. Jacob memaparkan 6 jenis metode kualitatif, yaitu yang pertama, etologi kemanusiaan atau human ethology. Adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan mempelajari perilaku manusia dalam kondisinya yang alamiah. Yang kedua yaitu etografi holistik, bertujuan mempelajari kebudayaan secara utuh. Yang ketiga, antropologi kognitif, menekankan bahwa budaya muncul dari pengetahuan manusia. Yang keempat yaitu etografi komunikasi, yang berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menemukan diri mereka berbeda dari yang lain. Yang kelima yaitu interaksi simbolik, memulai penegasannya bahwa interaksi sosial adalah sebenarnya interaksi simbolik. Dan yang terakhir adalah psikologi lingkungan, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya. Yang selanjutnya adalah menurut Creswell. Creswell memperkenalkan 5 jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama, biografi. Menurut Creswell, biografi masuk dalam salah satu jenis metode kualitatif. Biasanya biografi ini disusun berdasarkan cerita pengalaman seseorang atau orang itu sendiri, atau berdasarkan dokumen-dokumen tertulis dan arsip-arsip lain yang tersimpan. Yang kedua, fenomenologi. Fenomenologi adalah bagian dari metode kualitatif. Fenomenologi sebenarnya berarti membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut menampakkan diri atau sesuatu akan nampak sebagaimana dia adanya. Yang ketiga, grounded theory adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru. Yang keempat, etnografi. Metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Yang keempat, studi kasus atau case study adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam atau melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Yang selanjutnya adalah kesamaan dalam metode kualitatif. Karl Mostakas menerangkan kesamaan di antara metode-metode kualitatif seperti yang terpampang pada bagan yang tertera. Pertama, metode-metode ini menekankan pentingnya pengalaman manusia. Kedua, metode-metode ini bertujuan untuk melihat suatu gejala, fakta, dan realitas secara keseluruhan dan bukannya terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Ketiga, metode ini lebih terarah untuk mencari arti dan mengerti gejala, peristiwa, fakta, dan realita yang terjadi. Keempat, untuk memahami hakikat dari suatu gejala atau peristiwa, maka tidak ada jalan lain selain mengalami langsung dan terlibat dengan peristiwa tersebut. Kelima, metode ini digunakan untuk mempelajari pengalaman manusia yang tidak dapat didekati secara kuantitatif. Keenam, yaitu mencari arti dan hakikat pengalaman daripada pengukuran dan keterangan. Dan yang ketujuh, yaitu peranan penting dari penelitian yang harus memiliki keahlian, kompetensi, dan tegas sehingga memiliki kredibilitas. Yang selanjutnya adalah karakteristik metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa sifat khasnya, yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah, induktif, fleksibel, pengalaman langsung, kedalaman, proses, menangkap arti, keseluruhan, partisipasi aktif dari partisipan, dan penafsiran. Selanjutnya, keunggulan metode kualitatif. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh metode kualitatif.
Yang pertama yaitu bahwa datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita. Yang kedua, pembahasannya mendalam dan terpusat karena datanya digali secara mendalam. Keunggulan lain dari metode ini adalah terbuka pada lebih dari satu pandangan. Dalam hal ini, pandangan dan informasi dari partisipan. Keunggulan lain lagi yaitu sifatnya yang realistis dari metode ini. Peneliti yang menggunakan metode ini percaya pada dinamika dan proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.